Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pada kesempatan kali ini kita akan bahas terkait perpindahan kiblat ya. Ini topik ada ketersambungan dengan video yang kemarin terkait Yerusalem sebagai tiga agama, titik temu tiga agama, ya, di mana di dalamnya ada Masjidil Aqsa. Nah, mungkin ini video akan menambah sama-sama ya hasanah pengetahuan kita terkait perpindahan kiblat ini. Jadi seperti kita ketahui kaum muslimin ini punya dua kiblat ya. Jadi kiblat pertama adalah Al-Aqsa dan yang kedua adalah kiblat di Ka'bah atau Masjidil Haram. Nah, nanti ada yang menarik adalah ketika kita meninjau ada satu peninggalan ya jejak Rasul Muhammad Rasulullah ketika di Masjid Bani Salamah ya. Jadi disebutnya masjid tersebut adalah Masjid Kiblatain karena memang menarik mempunyai dua mihrab ya. Dua tempat imam. Oke, di mana posisi Kiblatain? Jadi Kiblatain itu di Madinah ya. Jadi posisinya di sini. Di awal mulanya memang masjid ini menghadap ke Masjidil Aqsa Yerusalem. Namun ketika datang perintah dari Allah untuk menghadap kiblat ke Masjidil Haram, maka Rasulullah pun berbalik ya ke Masjidil Haram. Nah, kurang lebih seperti ini gambaran. Mana ayat perintah tersebut? Mari kita sama-sama periksa. Nah, ini di Mushaf Quran ini perintah berbalik kepada arah Masjidil Haram ini ada di surat Al-Baqarah ya. Surat Al-Baqarah ayat 144 ya, kita coba periksa. Nah, ini ya. Oke, di bulan Ramadan ini tentunya akan lebih baik jika kita membaca Al-Qur'annya ya. Mudah-mudahan menjadi pahala di bulan Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqallaba wajhika fis sama'i wala nur yang kafi kiblata tardoha fawalli wajhaka satral masjidil haram wahai suma kuntum fawalau wujuhakum satarah wa innal ladzina utul kitab la ya'lamuna annahu haqqu min rabbihim wa ma Allahu bighafilin amma ya'malun. Terjemahannya, sesungguhnya kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram dan di mana saja kamu berada. Palingkanlah mukamu ke arahnya dan sesungguhnya orang-orang Yahudi Nasrani yang diberi Alkitab, Taurat dan Injil memang mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Nah, jadi ini sumber perintahnya ya. Jadi tertulis jelas bahwa perintah menghadap kiblat Masjidil Haram ini atau Ka'bah ya, di dalamnya ada Ka'bah ini adalah perintah di surat Al-Baqarah 144. Nah, di mana lokasi atau waktu turunnya ayat ini kita ketahui kan Rasulullah berdakwah itu ada di posisi periode Mekah dan Madinah. Nah, kita lihat coba di Al-Baqarah ini. Nah, jadi ini kurang lebih di sini ya. Di Al-Baqarah 144, nih Al-Baqarah jumlah ayat 286. Jadi di ayat 144 ini perintah ini turun ya.
Jadi pemindahan arah kiblat ini di posisinya ini ya kurang lebih di tahun 2 ke hijrah. Jadi ketika Rasulullah sudah hijrah. Nah, ini pemindahan kiblatnya sekitar bulan apa ini? Rajaban lah, bulan Rajab ya. Nah, adapun perintah sholat fardu itu adanya di Isra Mi'raj ini kan. Nah, Isra Mi'raj itu kurang lebih di tahun ke-12 atau tahun ke-11 ya. Tahun ke-11 kenabian atau tahun Masehinya sekitar 621. Ya, sekitar sama ini bulan Rajab juga ya, kurang lebih. Nah, eh, ber, plotting data ini berdasarkan hadis Rasulullah ya. Kita coba cek hadisnya. Kita lihat dulu di software hadis. Kita cek coba Baitul Maqdis ya. Coba. Nah, ini ada 175 hadisnya. Oke, kita lihat dari Sahih Bukhari, nanti kita juga lihat Sahih Muslim. Nah, dari ini coba lihat sanadnya. Nah, ini jalur sanadnya ya, urutan perawinya ya. Kalau sanad itu kan urutan ya, sumber dari mana. Nah, kalau perawi itu orangnya kan. Ini kita baca ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat pertama kali datang di Madinah. Nah, ini berarti ketika di Madinah ya, singgah pada kakeknya Azib atau pamannya dari kaum Ansor, dan pada saat itu beliau sholat menghadap Baitul Maqdis. Nah, jadi memang betul Rasulullah itu sholat itu menghadap ke Masjidil Aqsa ya, atau Baitul Maqdis. Nah, selama 16 bulan atau 17 bulan. Nah, jadi selama itu di Madinah itu ya, 16 bulan, 17 bulan itu sholatnya menghadap Masjidil Aqsa. Dan beliau sangat senang sekali kalau sholatnya menghadap Baitul Ka'bah. Jadi beliau itu ada keinginan untuk menghadap ke Masjidil Haram. Sholat yang dilakukan beliau pertama kali menghadap Ka'bah itu adalah sholat asar, dan orang-orang juga ikut sholat bersama beliau. Pada satu hari sahabat beliau pertama kali itu adalah sholat asar, dan orang juga ikut sholat bersama beliau. Pada suatu hari sahabat yang ikut sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pergi melewati orang di masjid lain pada saat mereka sedang ruku. Maka dia berkata, aku bersaksi kepada Allah bahwa aku ikut sholat bersama Rasulullah SAW menghadap Makkah. Maka orang-orang yang sedang ruku tersebut berputar menghadap Baitullah, dan orang Yahudi dan ahlu kitab menjadi heran sebab sebelumnya Nabi SAW sholat menghadap Baitul Maqdis. Ketika melihat Nabi SAW menghadapkan wajahnya ke Baitullah, mereka mengingkari hal ini. Jadi kita ketahui kan ahli kitab itu berdomisilinya kebanyakan itu di Yerusalem ya. Jadi di di masjid ya di Yerusalem lah. Sebentar. Nah, di sini ya. Sehingga dengan hal ini merasa ahli kitab itu akhirnya tambah mengingkarinya dengan kejadian Rasulullah itu berpindah ya kiblatnya ke Masjidil Haram. Oke, jadi momentum peristiwa ini itu terjadi ketika sholat zuhur ya di tahun kedua Hijriah ya. Ini perintah surat Al-Baqarah ayat 144 ini turun ya, sehingga saya plot sekitar 15 sampai 17 bulan lah dari Madinah ya, dari periode Rasulullah hijrah kan 1 2 ini kan 12 nih. 1 tahun itu kan 12. 12, 13, 14, 15, 16, 17. Nah, kurang lebih di sinilah saya plot. Memang dekat dengan ini ya, plotting Ramadan pertama. Ini pemindahan kiblat. Jadi selama Isra Mi'raj ini ya, perintah sholat fardu sampai ke sini
Rasulullah melaksanakan sholat dengan menghadap ke arah Masjidil Aqsa. Nah, kita lihat perintah ini turun ketika memang di lokasi Bani Salamah ya, di Masjid Kiblatain. Nah, di sini kita lihat. Nah, ini kan Masjid Nabawi nih. Nah, ini di Kiblatain itu di sini ya. Jadi ini adalah tanahnya apa namanya? Bani Salamah, sehingga terkadang dikenal dengan Masjid Bani Salamah. Nah, ini masjidnya kurang lebih. Ini tarik garis lurus. Kita lihat penampakannya. Sebentar, ini internetnya kurang jalan. Nah, ini penampakannya ya. Nah, ini mihrab yang saya maksud tadi ya. Jadi ini ketika sudah menghadap kiblat. Nanti kita lihat di sini. Nah, inilah Masjid Kiblatain itu ini ya. Jadi ini nih di Madinah posisinya. Jadi ketika ini yang menghadap ke Ka'bah ya, ke Masjidil Haram. Ini. Nah, sehingga ada penampakan sholat imam ya, mihrab lah. Ini seperti ini penampakannya. Adapun bekas peninggalannya untuk menghadap ke Masjid Al-Aqsa, ini ada sebuah tanda di atas tembok ya, penanda bahwa pernah terjadi kiblat juga ke Masjidil Aqsa. Nah, ini lokasinya di sekitar sinilah, di arah utara Masjid Nabawi ya, di sini. Nah, kurang lebih gitu. Ya, jadi ini. Nah, inilah yang menghadap ke sini ya, menghadap ke Al-Haram ya. Nah, ini Masjid Haram sekarang. Ini yang tahun dulu ya. Nah, adapun Masjidil Aqsa ini yang ini ya. Ini tandanya ada tembok di atas, penanda ini adalah pernah menjadi kiblat umat muslim pertama kan. Nah, ini contoh Al-Aqsa waktu tahun berapa nih? 1800-an lah mungkinnya. Foto ini diambil 1900, di bawah 1900 lah ini. Nah, nampak terlihat sholatnya ini kalau kita lihat ini sholatnya kebalik ya, kebalik dari masjid ini. Jadi ini sholatnya posisi di sini. Nah, di sini menghadap ke sana kan, ke selatan, artinya ke Mekah, karena ini kan tahun 1800-an 1900-an kan, sehingga kan Ka'bahnya kan kiblatnya itu ke Ka'bah. Nah, jadi posisinya di sini menghadap ke sini. Nah, ya. Nah, imam biasanya di di Masjid Al-Qibli ya, masjidnya Umar. Nah, kurang lebih gitulah. Ini terlihat. Jadi mudah-mudahan dengan adanya video ini menambah manfaat, terutama di bulan Ramadan. Kita menjadi sedikit memahami situasi geografis ya, di mana itu Masjid Kiblatain pernah terjadi ya, apalagi ayat tadi surat Al-Baqarah 144 ya, yang diperintahkan kurang lebih di tahun 2 Hijrah, sehingga para umat muslim akhirnya berpindah kiblat. Itu saja, mudah-mudahan video juga ini bermanfaat. Jika ada kritik terkait materinya, silahkan dituliskan di komentar untuk saya juga tambah belajar ya. Yang salah itu datang dari saya, adapun bila benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan video ini menjadi catatan amal soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.